Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang beragama Muslim. Alhamdulillah pada kesempatan pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan lanjutan, yaitu kegiatan pembelajaran belajar agama Islam di SMP Negeri 1. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, minimal kita bisa bertatap muka secara daring. Baik, sebelum kita mulai pada pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan doa kita nanti bisa memberikan kepada kita lancarnya pembelajaran kita ke depan, dan apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Doa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala diniyah solihah bikulli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf anak-anakku jika ada suara-suara sesuatu, ada petugas kebersihan yang sedang membersihkan halaman sekolah. Jadi jika ada sedikit terganggu, ya mohon maaf ya, karena tidak bisa kita hentikan juga. Baik, kita lanjut langsung. Di sini Pak Muhib di pertemuan keempat ya, pertemuan keempat, bukan keempat, ini pertemuan kelima, tapi ini kita membahas tentang pelajaran yang keempat. Tentang pelajaran keempat, yaitu tentang materi sholat berjamaah. Baik, sebelumnya kita memulai pelajaran tentang sholat berjamaah, tentu kalian juga sudah terbiasa melaksanakan sholat berjamaah baik di sekolahmu dulu pada waktu SD maupun di lingkungan rumah bersama keluarga ataupun sholat di masjid. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah nanti ke depan, misalkan hari ini tidak selesai, nanti akan kita lanjutkan juga ada di pertemuan berikutnya. Makanya kita secukupnya saja. Yang jelas saya ingin kalian tidak hanya sekedar tahu, tapi juga mengerti dan serta mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari tentang sholat berjamaah ini. Karena ini adalah sebuah ibadah keseharian kita yang wajib, yaitu sholat 5 waktunya, dan jamaahnya ini adalah sangat dianjurkan, dan bahkan ada beberapa ulama mengatakan ini adalah fardu kifayah, fardu yang sangat dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah menunjukkan tata cara salat wajib berjamaah. Kalian nanti juga harus bisa mendemonstrasikan tata cara sholat wajib berjamaah, kemudian melaksanakan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya apa. Kemudian menjelaskan syarat dan sholat berjamaah. Menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Kemudian menyebutkan hukum sholat masbuk, menyebutkan halangan sholat berjamaah, menyebutkan keutamaan sholat berjamaah, kemudian menunjukkan tata cara sholat berjamaah, serta mempraktekkan sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peta konsep untuk hari ini adalah, untuk bab 4 ini adalah indahnya sholat berjamaah. Nanti kita akan mempelajari dan memahami konsep tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu apa dan seperti apa gitu ya. Pengertiannya, kemudian dalilnya apa, kita pelajari nanti. Kemudian berikutnya yang tengah itu nanti kita bisa mempraktekkan tata cara sholat berjamaah. Biasanya kalau Pak Guru kita bisa tatap muka di sekolah, ada praktek sholat berjamaah di kelas secara berkelompok. Tapi karena ini adalah kondisi kita seperti ini, pembelajaran daring, nanti mungkin kita melihat video-video aja, tetapi tidak sekarang. Hari ini kita materi-materi dan cukup kalian nanti mengerti dulu, kemudian nanti di berikutnya, di pertemuan berikut mungkin saya bisa menampilkan sebuah video praktek sholat berjamaah. Insya Allah ya. Kemudian berikutnya adalah membiasakan sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir dari ketiga itu, akhirnya kita bisa menerapkan sikap demokratis, toleran, bersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji serta terpuji yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah kita mempelajari nanti tentang sholat berjamaah, maka kita bisa menerapkan hikmah ataupun
hikmah-hikmah ya, hikmah-hikmah menerapkan sikap demokratis, toleran, kebersamaan, kerjasama, dan akhlak terpuji yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian sholat berjamaah. Apa sih sholat berjamaah itu? Sholat yang dilakukan secara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu ada imam dan ada makmum. Namanya sholat berjamaah. Namanya berjamaah itu harus ada imam, juga harus ada makmum. Kemudian berikutnya adalah hukumnya apa? Hukumnya adalah berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, ya, sunnah yang sangat dianjurkan, yang ditekankan, mendekati wajib begitu ya. Bahkan ada beberapa ulama menyampaikan itu termasuk fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Jika seorang muslim tidak melaksanakan fardu itu, maka semua umat Islam dosa. Tetapi kalau sudah ada yang melaksanakan wajib itu, fardu kifayah satu itu insya Allah yang lain gugur. Tetapi yang dimaksudkan sini adalah sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, bahkan pahalanya sangat besar sekali. Ya, baik. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah kebaikan salat berjamaah itu melebihi salat sendirian sebanyak 27 derajat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Pahalanya salat berjamaah itu adalah sebanyak 27 derajat. Kalau salat sendiri itu pahalanya 1, ya. Dibanding 1 dengan 27 jelas kita memilih yang 27. Salat satu sendirian atau salat sendirian itu belum tentu kita khusyuk, tapi kalau kita berjamaah, insya Allah di antara beberapa jamaah kita ada salah satu yang khusyuk, semuanya ikut khusyuk. Allah ya. Kemudian berikutnya, hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Nah, kemudian apa sih dalilnya tentang salat berjamaah, anjuran salat berjamaah itu? Nah, ini ada dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdhulu ala salatil fardhi bi 27 darajatin," rawahu Bukhari wa Muslim. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya. Kemudian di hadis lain juga disebutkan keistimewaan, ya, keutamaan sholat berjamaah adalah akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka. Perhatikan dari hadis berikut ini, ya, langsung saya baca artinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Nih, ini sudah jelas ya. Artinya kalau kalian mau melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya, di masjid ataupun ya pokoknya sholat berjamaah lah ya. Sholat berjamaah khususnya rata-rata kalau sholat berjamaah antara di musola atau di masjid ya. Dan kalian selama 40 hari tidak tertinggal rakaat pertamanya imam. Artinya kamu mengikuti sholat berjamaah dari rakaat pertama sampai terakhir, sampai selesai selama 40 hari. Insya Allah ya, ini jelas hadisnya. Ini hadis sahih yang sangat benar ya adalah kalian nanti akan dibebaskan dari api neraka. Luar biasa ya. Baik. Nah, sekarang setelah kita tahu dalil dari sholat berjamaah, ya, tadi pahalanya 27 derajat. Kemudian barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, sholat isya ya misalkan atau sholat yang lain selama 40 hari tidak ketinggalan rakaat satu pun, maka kita dihindarkan atau dijauhkan dari api neraka. Nah, berikutnya adalah setelah kita tahu dalilnya dan pengertian sholat berjamaah itu apa, sekarang syarat sah untuk melaksanakan sholat berjamaah itu apa? Ya. Yang pertama harus ada imam, jelas ya. Kalau sholat berjamaah tidak ada imam, tidak ada makmum, namanya bukan sholat ya. Kalau sendiri berarti sholat sendiri ataupun sholat sendirian gitu ya. Berikutnya adalah ada makmum ya, dan makmum itu harus berniat kepada imam. Kalau misalkan kalian ada 2 orang, satunya itu imam, satunya makmum, tapi makmumnya ini tidak berniat, tidak makmuman, tapi alillah gitu ya. Ada alillahi ta'ala ataupun cuman niatnya itu tidak mengikuti imam. Akhirnya berarti ini bukan berjamaah namanya ya. Ini tidak sah sholatnya jamaahnya. Tetap dihitung sendiri. Harus niatnya adalah yang satu niat menjadi imam ya. Yang kedua
Ataupun yang pertama, misalkan nanti ada kasus ya, ada kasus misalkan yang imam ini tidak niat jadi imam, tapi tiba-tiba karena di belakangnya ada orang baru datang, kemudian menepuk punggungnya, kemudian dia menjadi imam, dia kan berarti awalnya niatnya bukan menjadi imam, tapi namanya imam itu tidak harus niat menjadi imam, karena di belakang ada orang yang ikut sholat, berarti otomatis dia akan menjadi imam, meskipun niatnya di awal tidak imam gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah yang kedua ini, makmum ya. Kalau makmum harus berniat ya. Kalau misalkan kalian niatnya tidak menjadi makmuman lillahi ta'ala, maka kalian tidak sah jamaahnya. Tetap dihitung sendiri. Berikutnya adalah sholat dikerjakan dalam satu majelis. Contohnya ya, misalkan satu ruangan, satu masjid, ataupun pokoknya satu lapangan, atau pokoknya tidak terhalang jauh gitu loh ya. Ada di kota Samarinda juga banyak ya. Ada beberapa masjid yang ada dua tempat. Di tempat perempuannya itu tidak bisa melihat jamaah laki-laki secara langsung karena gedungnya adalah masjidnya itu bersebelahan. Tapi tapi tetap itu terhitung satu tempat. Tetapi harus jamaah perempuan ini harus bisa melihat jamaah laki-laki minimal yang paling belakang. Ya. Nah, solusinya adalah pakai kamera ya, di depan ditaruh layar besar, tapi tetap satu lingkungannya, satu majelis ya, satu lingkup. Tidak boleh misalkan di SMP 1 ngadakan sholat berjamaah, kalian di rumah live misalkan Pak Guru di sini sholat jamaah kalian. Nah, itu tidak boleh ya. Ini namanya bukan satu majelis. Meskipun kalian bisa melihat gerakannya Pak Guru, itu tidak boleh. Tetapi kalau misalkan satu ruangan, misalkan nih di aula SMP 1 kemudian mengadakan sholat berjamaah, kemudian sampai membludak, tidak cukup, kemudian sampai jalan raya, yang penting jamaah yang paling belakang masih bisa melihat depannya masih melihat depannya nyambung sampai ketika imam. Artinya semua gerakan masih nyambung, itu diperbolehkan, ya, karena kondisi memang tidak cukup. Seperti di Mekah juga sama kayak gitu, nggak cukup melebar sampai kemana-mana, tetapi jamaah yang paling belakang masih bisa melihat depannya sampai dari imam ya. Imam sampai ke belakang artinya nyambung seperti itu. Baik, kita lanjut. Sholat makmum sama dengan sholatnya imam, jelas ya. Namanya juga kita bermakmum, namanya makmuman itu mengikuti imam. Tidak boleh kalian mendahului, tidak boleh. Namanya kalau kalian mendahului berarti kalian tidak mengikuti imam ya. Kalian harus ketika imam rukuk baru ikut rukuk, sujud ikut sujud. Tidak boleh mendahului ya. Kalau mendahului nanti itu namanya bukan sholat berjamaah. Baik, lanjut. Nah, setelah kita tahu tentang ketentuan syarat sahnya sholat berjamaah, sekarang kita membahas tentang syarat imam, syarat menjadi imam. Ya, kita singkat aja ya. Nanti silakan dibaca bukunya biar lebih jelas. Syarat menjadi imam pertama adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta yang membatalkannya. Jelas, yang jadi imam itu yang pertama harus kita ketahui adalah tahu syarat rukun sholat. Kalau tidak tahu syarat rukun sholat, ya jelas sholatnya nggak sah dong, ya pasti nggak sah. Harus tahu syaratnya apa. Oh, sebelum sholat itu harus berwudu, harus ini, harus itu. Nah, kemudian rukun sholat itu apa? Ini harus tahu. Kalau tidak tahu, jadi pemimpin kok tidak tahu apa yang dipimpin, ya kan? Harus tahu, minimal harus mengerti. Kemudian juga apa-apa yang membatalkan, tahu jadi imam, adikmu yang belum berumur jadi imam tidak tahu, oh ternyata kentut itu batal. Nah, itu tidak boleh jadi imam ya. Harus tahu, oh ternyata kalau kentut itu batal, harus tahu, harus mengerti. Kemudian fasih dalam membaca Al-Qur'an, jelas ya. Kalau misalkan dalam satu kelas misalkan, kamu dalam keadaan berkemah atau kemana atau mungkin bepergian atau berpergian dengan teman-temanmu dalam perjalanan, kalau kalian ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka carilah temanmu yang kira-kira pertama paling mengerti tentang agama, fasih bacaannya, minimal fasih. Kalau misalkan tidak ada yang fasih, pasti ada salah satu yang paling fasih. Dia adalah yang jadi imam. Kemudian paling luas wawasan agamanya dibanding yang lain. Sudah pasti ya. Sudah pasti kalau misalkan wawasannya tidak tahu agama tentang agama, jelas ya tidak boleh, karena harus tahu wawasan agama itu apa, ya seperti syarat rukun tadi, syarat rukunnya sholat, kemudian menghadap kemana, kemudian tempatnya suci atau tidak, kemudian
cara bersuci itu seperti apa, itu harus tahu. Kalau tidak tahu ya nggak boleh jadi imam, ya. Kemudian berikutnya adalah berakal sehat, artinya ini orangnya tidak gila, ataupun tetap sehat lah, sehat walafiat lah ya, seperti itu. Kalau orang yang gila nggak boleh jadi imam, ya. Kemudian balik itu artinya apa? Balik itu kalau laki-laki biasanya ukurannya adalah kalau sudah bermimpi basah, ataupun biasanya kalau laki-laki biasanya sudah umur di atas 12 tahun. Kalau yang perempuan biasanya itu kalau sudah haid biasanya di atas, kalau ukuran standarnya adalah 9 tahun atau lebih, atau belasan lah, rata-rata umur 12 tahunan. Tapi dan lebih penting lagi yang namanya balik itu adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian berikutnya adalah berdiri pada posisi paling depan. Ini kalau sholat berdua itu boleh bersampingan. Nanti ada gambar-gambar tentang tata cara sholat berjamaah ya. Nanti akan saya tunjukkan. Kalau imam itu biasanya berdiri paling depan. Kalau berdua nanti bersampingan, dan seterusnya nanti ada pembagian seperti apa. Nanti ada gambar di belakang ya. Kemudian laki-laki boleh perempuan jika makmumnya juga perempuan. Maksudnya ini adalah yang menjadi imam adalah laki-laki. Harus laki-laki ya. Jika misalkan dalam satu jamaah itu ada laki-laki ada perempuan, wajib laki-laki ya, wajib laki-laki. Kecuali kalau misalkan laki-laki itu masih di bawah umur, artinya belum balik, ya artinya itu kan berarti masih latihan sholat ya, masih latihan sholat, belum sholat betulan karena masih belum balik kayak gitu. Jadi nggak boleh jadi imam. Ya, misal ibunya sama adiknya perempuan dan ada adiknya laki-laki bertiga. Berarti yang wajib menjadi imam adalah ibunya, karena anak laki-laki ini adalah belum balik, maka dia masih latihan sholat bahasanya, seperti itu. Ya, kalau perempuan juga boleh, perempuan jadi imam, makmumnya juga harus perempuan. Kalau makmumnya ini laki-laki nggak boleh, kalau laki-laki yang sudah balik ya, itu nggak boleh, harus laki-laki jadi imam, perempuan jadi makmum. Kalau misalkan perempuan semua, seperti itu. Nah, yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Contoh, dalam sebuah sholat berjamaah, ketika kalian datang terlambat jadi makmum masbuk, wah sudahlah saya mau imam kepada yang paling belakang itu teman saya nggak mau ikuti imam yang sebelah sana. Nah itu tidak boleh, karena posisinya masih sholat berjamaah. Kalau posisi masih sholat berjamaah, kamu meskipun bertempat di situ, ya tetap kamu ikut kepada jamaah imam yang paling depan, kecuali setelah salam selesai, kemudian kamu datang menjadi makmum masbuk namanya ya, baru datang, kemudian temanmu berdiri belum selesai, kamu tepuk punggungnya yang sebelah kanan, tek, kemudian kamu ngikut niat makmum kepada temanmu itu ataupun kepada orang yang kamu makmumi itu boleh ya. Oke, setelah tahu syarat menjadi imam, maka sekarang syarat untuk menjadi makmum. Baik, yang pertama apa? Makmum berniat mengikuti imam seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi wajib kalian mengikuti imam. Kemudian berikutnya adalah mengetahui gerakan sholat imam. Jelas seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau kita sholat berjamaah minimal harus satu majelis. Apa maksudnya satu majelis? Ya karena kita biar tahu gerakan imam yang ada di depan kita. Kalau kita tidak tahu gerakan imam di depan kita ataupun orang yang di depan kita, meskipun kita paling belakang jauh, misalkan masjidnya besar sekali, kita tidak bisa melihat imam, tapi kita bisa melihat makmum yang di depan kita. Itu namanya masih mengetahui gerakan sholat imam. Berikutnya, berada dalam satu tempat dengan imam, artinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, satu majelis itu ya. Nah, beda majelis boleh, tetapi asalkan tetap nyambung, ya, tetap kelihatan. Misalkan dalam satu ruangan ke ruangan sebelah pintunya dibuka, ya, harus nyambung terus sampai belakang harus kelihatan begitu. Kemudian posisinya di belakang imam. Kalau sholat berjamaah orang banyak pasti, ya. Kalau 2 orang boleh di sampingnya. Kemudian yang terakhir untuk syarat menjadi makmum, hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Imam sholat asar, makmum juga sholat asar. Pasti ya, nggak boleh kamu datang tiba-tiba ada sholat, ada kadang-kadang kalau malam nih ya, yang kadang kita tidak tahu ya dalam perjalanan jauh, ada orang sholat, misalkan sholat maghrib gitu kan. Kamu nggak sadar, kamu niatnya adalah sholat asar. Oh iya, padahal ini sholat maghrib, maka kamu harus membatalkannya. Ya, itu tidak boleh, tidak bisa. Meskipun kamu lupa begitu, kamu batalkan. Kamu
niat lagi, harus sholat maghrib sesuai dengan sholat yang ada di depan kalian. Tapi kadang-kadang kalau misalkan kita dalam perjalanan jauh, kita harus hati-hati ya, karena kalau perjalanan jauh itu ada beda sendiri, nanti ada sholat jamak namanya, ada sholat qashar, ada sholat ini dan itu, nanti bisa dijelaskan di kemudian hari. Ya, baik. Jadi yang terakhir hendaknya sholat makmum itu sama. Kalau misalkan imammu sholat asar, kamu juga harus ikut sholat asar. Enggak boleh imammu sholat maghrib, kamu sholat isya, enggak bisa ya. Harus sesuai. Nah, baik. Kalian sudah tahu ya syarat jadi imam, kemudian salat-salat berjamaah, kemudian apa namanya tadi yang terakhir syarat jadi makmum, dan sekarang makmum masbuk dan makmum muafik ya. Makmum masbuk dan makmum muafik. Apa sih makmum masbuk itu ataupun dan apa itu makmum muafik? Nih, saya jelaskan. Nah, seperti yang sedikit saya singgung di depan tadi, makmum masbuk itu adalah makmum yang tidak rukuk bersama imam ya. Makmum yang tidak rukuk bersama imam ya, dan tidak sempat membaca surat Al-Fatihah. Contoh, ketika kamu sholat berjamaah, kemudian kamu ketinggalan ya. Oh, cepet-cepet lari nih, lari. Kemudian imam tiba rukuk. Nah, ketika rukuk kamu datang, berarti kamu kan tidak sempat membaca surat Fatihah ya. Tiba-tiba kamu langsung ikut gitu aja. Nah, itu namanya kamu menjadi makmum masbuk. Tapi ketika imam masih membaca surat, kemudian sudah mau Allahu Akbar, mau rukuk begitu ya. Kemudian kalian datang dan sempat membaca surat Fatihah, maka kamu masih dikatakan yaitu adalah makmum muafik yang sempat membaca surat Fatihah seperti yang ada di sebelah kanan ini ya. Kalau tidak sempat baca surat Fatihah namanya makmum masbuk. Kalau sempat membaca Fatihah adalah namanya makmum muafik. Makmum masbuk ini adalah makmum yang ketinggalan. Ya, tidak rukuk bersama imam, tertinggal rakaatnya, dan otomatis tertinggal surat Fatihahnya pada rakaat pertama, maksudnya ya, pada rakaat pertama. Maka saya datang di rakaat kedua dan ketiga, jelas itu namanya makmum masbuk. Yang kita bahas adalah yang dinamakan makmum masbuk itu adalah orang yang baru datang mengikuti sholat berjamaah, terlambat, maka dan tidak sempat membaca surat Fatihah. Nah, kalau muafik itu apa? Makmum yang sempurna, makmum yang mengikuti imam dari awal ya, ataupun meskipun tidak dari awal lambat tapi masih sempat membaca surat Fatihah, rukuk bersama imam dan mendapatkan rakaat. Itu adalah namanya makmum muafik. Jadi tahu ya apa itu makmum masbuk dan apa itu makmum muafik. Nah, sekarang ada beberapa ilustrasi yang harus kalian ketahui. Baik. Yang pertama adalah pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Namun sebelum selesai membaca Al-Fatihah, imam rukuk. Maka dalam keadaan ini makmum harus segera rukuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapat seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum tersebut ikut salam. Dan ini adalah sebuah ilustrasi. Pertama, contoh ya. Jadi kalau misalkan kamu datang ya, berniat Allahu Akbar, baru niat, setelah itu takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Namun sebelum selesai Fatihah misalkan sampai iya karena butuh iya karena stain, kemudian tiba-tiba si imam ini langsung rukuk karena sudah telat kita kan. Nah, seperti itu, kemudian kita belum selesai Fatihahnya. Tapi yang dimaksudkan di sini, ilustrasi di sini diperbolehkan dan itu masih terhitung adalah apa namanya? Masih terhitung makmum muafik. Masih kita mengikuti seluruh rakaatnya. Tetapi saran Pak Guru ya, karena meskipun ilustrasi ini benar, tetapi saran Pak Guru usahakan kalau mau sholat itu jangan terburu-buru, usahakan datang lebih awal ya, agar tidak terlambat, agar Fatihahnya itu sempurna, karena Fatihah ini termasuk rukun sholat ya, dan harus dibaca. Kalau tidak dibaca maka sholat kalian tidak sah. Seperti itu ya. Meskipun ini diperbolehkan, tetapi saran dari Pak Guru adalah tetap kalian baca surat Fatihah secara penuh. Ilustrasi berikutnya, yang kedua. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang rukuk untuk rakaat pertama. Makmum berniat takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah.
Meskipun hanya satu ayat, lalu makmum segera untuk mengikuti imam tanpa harus menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Makmum semacam ini masih dinyatakan mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Jadi pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum juga ikut salam. Nah, ilustrasi yang pertama tadi membaca surat Fatihah sudah separuh ya, sudah mau habis tapi belum sempat selesai begitu, itu masih dikatakan boleh. Nah, berikutnya adalah makmum berniat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan membaca surat Fatihah meskipun hanya satu ayat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Imam ruku. Nah, kalian juga harus ikut ruku karena kalian mengikuti imam dan kalian masih terhitung ikut rokaat pertama. Artinya kalian bukan makmum masbuk, masih terhitung makmum muafik. Seperti yang saya sampaikan Pak Guru tadi, alangkah baiknya ketika kalian mau sholat jangan buru-buru agar sholat Fatihahnya sempurna. Meskipun di ilustrasi kedua ini masih dikatakan boleh, ya, tetap mengikuti imam dan ketika imam salam, kamu juga boleh ikut salam. Artinya kamu tidak tertinggal meskipun kamu hanya satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu, ya. Itu masih dikatakan boleh. Nah, yang terakhir ilustrasi yang ketiga. Pada saat makmum datang untuk berjamaah sholat asar, imam sedang iktidal atau sujud untuk rakaat pertama. Kemudian makmum berniat takbiratul ihram dan langsung iktidal atau sujud bersama imam. Pada saat imam menutup sholat dengan salam, makmum berdiri lagi untuk menambah kekurangan rakaat yang belum selesai. Dan yang ketiga ini berbeda, nak. Ketika kalian datang, kemudian makmum Allahu Akbar, tiba-tiba belum sempat membaca surat Fatihah, imam sudah sujud, Allahu Akbar, rukuk ya, Allahu Akbar begitu, ataupun sujud. Kalian tidak sempat membaca Fatihah, baru Allahu Akbar, imam sudah Allahu Akbar dulu. Berarti kalian ketinggalan apa? Rakaat pertama dan kalian tidak sempat membaca surat Al-Fatihah meskipun satu ayat itu tertinggal kalian tidak sempat membaca satu ayat pun tidak membaca. Maka kalian nanti setelah selesai sholat jamaah kalian menambah satu rakaat. Saya kira ini kalian juga sudah cukup paham ya terkait sholat berjamaah ini. Baik, dari ketiga ilustrasi tadi saya simpulkan yang pertama. Ketika kalian membaca surat Fatihah belum selesai, baru separuh, tetap terhitung kamu mengikuti sholatnya imam dari awal sampai terakhir. Ilustrasi yang kedua, ketika kalian membaca surat Al-Fatihah meskipun hanya satu ayat, maka kalian juga masih terhitung rakaatnya sempurna dari awal sampai terakhir. Dan yang ketiga, ketika kamu takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian imam ruku atau sujud, kalian tertinggal, maka harus menambah satu rakaat di rakaat paling terakhir ketika setelah imam salam. Seperti itu ya. Mungkin nanti bisa kalau kalian kurang paham seperti apa bisa mungkin ditanyakan. Kalau misalkan Pak Guru tidak bisa menjawab sekarang karena ini waktunya nanti terbatas ya, tinggal 10 menit lagi, maka kalian bisa tetap tuliskan pertanyaan kalian di chat. Nanti pertanyaan itu akan saya download dan mungkin juga pertanyaan yang paling bagus nanti akan saya berikan poin-poin nilai untuk kalian ya. Baik, berikutnya. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu tata cara tentang sholat berjamaah, ketentuan-ketentuan sholat berjamaah, maka ada beberapa halangan yang membuat kita untuk boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah ya. Satu, yang pertama ada faktornya adalah hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Kan di Samarinda ini khususnya adalah atau di Kalimantan ya, itu curah hujan sangat tinggi ya. Maka kalau tiba-tiba hujan deras, kemudian petir dan lain sebagainya, kita tidak usah pergi ke masjid atau ke musola. Boleh sholat di rumah juga tetap berjamaah ya. Kalau misalkan di rumah tidak bisa berjamaah, misalkan kalian sendiri, ada orang tua kerja dan lain-lain, bolehlah sholat sendiri ya. Tapi kalau misalkan ada orang tua, ada kakak, ada adik, usahakan sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat. Yang kedua, ada angin kencang yang sangat membahayakan. Tiba-tiba ada angin puting beliung ya, atau angin topan atau angin yang sangat kencang sekali. Ketika kita keluar, takutnya kita terbang ya. Ataupun mungkin takut tertimpa pohon dan lain-lain karena anginnya sangat kencang, itu boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah ke masjid atau ke musola. Kalau di rumah tetap dianjurkan ya.
Yang kita bahas ini adalah menuju ke tempat masjid atau ke musola. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah. Kalian boleh, namanya orang sakit ya, tidak bisa dipaksa. Kalau dipaksa nanti tambah sakit, nggak boleh ya. Karena memaksa itu tidak boleh. Kemudian berikutnya adalah sangat ingin buang air besar atau buang air kecil. Nah ini yang sering kalian kasus-kasus yang sering kalian rasakan ketika kalian sholat berjamaah di sekolah. Ada banyak anak-anak kakak-kakak kelasmu dulu yang sempat belajar sama Pak Guru juga bertanya, Pak, kalau misalkan kita menahan kencing seperti apa, Pak? Ketika kita tiba-tiba di pertengahan sholat kita tiba-tiba kebelet kentut gitu kan, atau kebelet buang air besar. Nah, kalian harus batalkan, ya. Kalian harus batalkan. Kalian buang air besar dulu, kencing dulu, karena waktunya kan masih ada tuh. Kecuali waktunya sudah mepet dan itu darurat sekali. Dan itu bukan kesalahan kalian karena mungkin kalian lagi sedang ketiduran, tiba-tiba waktunya mepet, kemudian kalian cepat-cepat wudhu, setelah di pertengahan wudhu kok tiba-tiba kebelet kencing, ini masih boleh dilaksanakan karena ini kepepet ya, terpaksa. Karena waktunya keburu habis, karena gara-gara kita ketiduran ya, bukan disengaja. Tapi kalau disengaja tetap resiko dosa tetap kalian terima. Apakah sholatnya tidak diterima, Pak? Urusan diterima atau tidak diterima itu urusan Allah. Yang penting kita syarat, rukun, kemudian langkah-langkah sholatnya kita lakukan secara benar. Insya Allah Allah akan menerima sholat kita ya. Kecuali kalau misalkan kita tidak sesuai dengan syarat rukunnya, ya jelas syarat rukunnya aja tidak pas, maka sholat kita juga tidak akan sah ya. Baik, berikutnya sangat ingin, sudah tadi ya, sangat ingin buang air besar sudah. Kemudian yang karena baru makan makanan yang baunya suka dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Disarankan ketika kalian habis makan di kantin misalkan, ataupun makan di rumah, lauknya jengkol, lauknya petai, sambal bawang, ataupun ayam geprek yang bawangnya itu aroma bawangnya luar biasa, itu jangan ya. Habis itu jangan kalian ikut sholat jamaah, takutnya kalian nanti mengganggu jamaah lain. Ya, kalau misalkan jamaah lain ketika Allahu Akbar, baunya jengkol siapa ini? Nah, berarti kalian sudah mengganggu kekhusyuan jamaah lain. Itu tidak boleh, nak. Ya, mending kalian tahan-tahan kalau misalkan habis buka puasa ataupun habis makan sore atau mau sholat maghrib atau sholat duhur atau sholat apalah. Itu kalian usahakan jangan bau mulut kalian jangan sampai berbau-bau makanan yang seperti yang disampaikan tadi, bawang, petai, jengkol, ataupun bau-bau makanan yang lain lah ya. Atau jangan disengaja-sengaja, udah Pak, nggak apa-apa. Tadi saya buka enak kok, saya biar bau teman saya biar pengen ya, sholat berjamaah di napasnya diabap-abapkan kepada temannya, ya itu nggak boleh. Ya usahakan kalau habis makan jengkol, habis makan petai, habis makan bawang, maka usahakan sholat sendiri saja ya. Takutnya mengganggu. Tapi kalau pastikan kalau kalian sudah makan mungkin 1 jam atau 2 jam berikut kemarin Pak, tadi Pak, saya sudah makan itu tapi sekarang sudah nggak bau, saya sudah gosok gigi dan lain-lain lah, itu boleh. Silakan ikut sholat berjamaah. Yang penting pastikan tidak mengganggu, baunya tidak mengganggu teman kalian. Nah, ini adalah sebuah hadis yang di bawah itu, keutamaan sholat berjamaah itu yaitu adalah 27 kali lipat. Itu hanya di masjid, di musola, ataupun yang penting sholat berjamaah ya. Ini tidak hanya di masjid, tapi yang penting sholat berjamaah adalah pahalanya 27 derajat. Berikutnya adalah tata cara ya, karena waktunya tinggal sedikit. Mungkin untuk tata cara sholat berjamaah ini kita lanjutkan minggu yang akan datang saja ya. Sekalian juga nanti akan saya tunjukkan gambar-gambarnya. Ini sementara saya tunjukkan gambar-gambar ya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalkan 2 orang itu seperti ini, ya berdua, boleh di belakangnya sedikit begitu, 1 jengkal kaki boleh, di sampingnya pas begini juga boleh. Yang penting rapat ya, rapat dalam artian sini rapat, kakinya juga kalau bisa rapat sini, ya bersentuhan begitu biar namanya merapatkan soft. Kemudian kalau bertiga seperti ini ya, usahakan 1, kemudian yang kedua itu adalah yang kanannya imam, kemudian yang ketiga adalah yang sebelah kirinya seperti ini. Kemudian seperti ini juga hitungannya. Nanti ada hitungan-hitungan, tapi kita lanjutkan besok yang akan datang saja ya. Ini adalah gambaran sekilas saja untuk tata cara sholat berjamaah. Dan berikutnya adalah ini langsung saja infokan ya. Saya infokan ini untuk
Materi tata caranya kita lanjutkan besok ya. Ini saya akan infokan, kita akan ada ulangan harian. Ya, ada ulangan harian yang akan saya share di Google Classroom. Insya Allah paling lambat, insya Allah saya share soalnya itu hari Jumat, ya, ada di GC atau di Google Classroom. Nah, yang wajib kalian pelajari adalah materi bab 1, ya, tentang iman kepada Allah, Asmaul Husna kemarin ya. Kemudian yang kedua tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Dan yang ketiga adalah tentang hidup bersih ataupun tentang toharoh. Ya, yang ketiga bab ini. Bab 4 untuk sholat berjamaah tidak kita ulangan harian. Jadi sementara untuk ulangan harian kita 3 bab dulu, mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 yaitu tentang iman kepada Allah, bab 2 tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah tentang toharoh atau bersuci. Ya, tolong dipelajari 3 bab ini. Insya Allah minggu depan ya, mulai Senin mungkin bisa dikerjakan. Tapi insya Allah info itu akan saya upload hari Jumat Jumat atau Sabtu sudah saya upload di Google Classroom. Baik, sebenarnya ada pertanyaan banyak sekali ya, Pak Kris ya. Lumayan, Pak. Ya, ada banyak sekali. Tetapi mohon maaf anak-anakku karena ini waktunya sudah terbatas, jadi harus kita persiapan di materi PPKN. Maka pertanyaan itu kami tahan dulu. Tapi insya Allah akan saya bahas di pertemuan besok yang akan datang ya. Ada beberapa pertanyaan nanti sampelnya akan saya ambil. Saya tidak bisa menjelaskan semua pertanyaan kalian karena kalian semuanya pinter-pinter ya, baik-baik juga pertanyaannya juga sudah dicek di admin, juga sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk pertanyaannya. Insya Allah dari pertanyaan kalian nanti akan saya berikan poin-poin untuk menambah nilai-nilai kalian untuk keaktifan ataupun keaktifan kalian dalam pembelajaran agama Islam. Mungkin seperti itu dari Pak Muhib. Sementara saya cukupi dulu. Untuk informasi ulangan harian akan saya share di Google Classroom ataupun di grup kelas kalian ya. Terima kasih. Saya cukupi dulu. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan dari Pak Muhib, penjelasan kurang pas atau kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.